Padahal Syahnas sudah berkali-kali melakukan pengkhianatan cinta. Terkait hal itu, JJ mengaku bahwa dirinya tidak mau ambil pusing. Karena menurutnya, sesuci apapun manusia, pasti akan tetap ada orang yang tidak menyukainya. Pemirsa Silet RCTI, permasalahan rumah tangga JJ dan Syahnas Syadika pasca terkuak Syahnas berkhianat, belakangan kembali bergulir ke babak baru. Dan pasca mencurahkan isi hatinya di hadapan Raffi Ahmad sambil menangis, JJ kini mulai terbuka dan tak malu lagi untuk tampil di hadapan publik. Padahal sebelumnya ia selalu menghindari awak media. Namun kali ini JJ justru tampil penuh senyum dalam sebuah acara didampingi Nisha Ahmad. Saat ditanya perihal podcastnya dengan Raffi apakah hanya sekedar konten semata, JJ mengaku bahwa dirinya memang benar-benar telah melupakan semua perbuatan fatal Syahnas dan memilih untuk tidak dendam kepada siapapun. Maka inilah jawaban JJ yang ditemui tim Silet kemarin. Yang pertama sih yang gue rasain ya pas kejadian itu, terus berat banget buat hidup gue. Karena gue tuh ke istri tuh sayangnya ampun-ampunan deh. Gue tuh kayak kacau banget. Mungkin orang kelihatannya gue tenang gitu, tapi di saat itu gue hancur-hancurnya. Gue setiap sholat pun gue nangis. Kayak, ya Allah tolong gue bisa lewatin ini gitu loh. Saat itu gue emang sering kayak apa ya? Gue selalu cari cara buat kayak gue harus keluar nih dari permasalahan ini, kayak gue lariin ke anak kayak, tapi kayak masih berat gitu kayak. Dan ini juga banyak orang nggak tahu. Pas gue tahu kejadian itu, hal yang pertama gue lakukan saat ketemu Nang apa? Yang lu pikir apa? Marah. Gue peluk dia. Gue ada salah apa? Di situ gue nggak marah sama sekali. Cuma, kenapa kamu bisa ngelakuin ini gitu? Kurangnya apa gitu? Kita harus melupakan, nggak punya dendam sama siapa. Kita harus melupakan, nggak punya dendam sama siapa. Kuncinya sih kemarin aku banyak sholat, yang banyak minta kekuatan lah buat bisa ngelewatin ini semua. Emang berat ya pasti, cuman insya Allah bisa. Menangis, mencurahkan isi hatinya di hadapan Raffi, JJ tampak sebagai pria yang memiliki hati seluas samudra. Namun ternyata hal itu justru memantik pro kontra di tengah warganet. Masih banyak yang menyebut bahwa JJ hanya berusaha menutupi sifatnya yang lembek. Padahal Syahnas sudah berkali-kali melakukan pengkhianatan cinta. Terkait hal itu, JJ mengaku bahwa dirinya tidak mau ambil pusing. Karena menurutnya, sesuci apapun manusia, pasti akan tetap ada orang yang tidak menyukainya. Pasti gue bakal melupakan, juga memaafkan, dan terakhir mengikhlaskan. Meskipun berat, tapi gue tidak ada dendam sama sekali. Kalau itu sih udah pasti ada. Masalahnya orang sesuci apapun pasti ada haters ya. Jadi kita itu gimana nanggepin aja, gak usah terlalu dipusingin. Dari dulu juga kalau komen banyak yang negatif. Udah terbiasa, Allah, saya sudah terlatih. sudah terlatih. Oh, kalau Syahnas alhamdulillah full support. Dia seneng lah, ini apa? Kata dia kamu punya dunia baru, belajar lagi kayak ya pokoknya yang penting jangan macam-macam gitu. Ya kesel sih sebenarnya sama Syahnas, sebagai perempuan dia jadi kayak nggak ada hati nuraninya gitu, dan ya harusnya taubat gak sih dari
kejadian yang udah terjadi kayak gitu. Yang membuat publik semakin geram bahwa di balik pengkhianatan cinta Syahnas, ada sosok Lady Nayuan yang menjadi korban. Di saat Lady kini hanya bisa terbaring dengan penuh luka pasca kecelakaan di tengah proses perceraiannya, pemandangan berbeda justru ditampilkan oleh Syahnas. Ia semakin percaya diri muncul di hadapan publik, seperti halnya saat pergi ke mall, makan hingga tertawa bersama keluarga dan kerabatnya. Lantas, seperti apa tanggapan masyarakat terkait hal tersebut? Benarkah Syahnas seharusnya mendapat sanksi sosial atas perbuatannya? Bakso goreng enak ya? Iya. Ini bakso goreng tuh lucu banget. Bakso pakai itu ya, Pak? Ini kalau apa, Pak? Hah? Ini ayam, Pak. Ini ayam, ini yang udang. Udang. Kalau mau keramatan enggak. Mau berpisah maksudnya? Kamu besok aja, itu kan bukan hari ini, besok. Apa aja teh? Apa bakso goreng? Udah habis. Ya sekarang alhamdulillah semakin harmonis, semakin mesra seperti kalian lihat. J, sana saya sendiri belum minta maaf, J. Sana sendiri belum minta maaf. Jalan. Ya gimana sih, harusnya laki-laki harus ada wibawanya gitu, harus ada gimana ya sifat laki-lakinya gitu, karena kan laki-laki tuh harusnya bisa ngelihat gitu kalau perempuan, apalagi salahnya segitunya ya, bukan salah yang sepele gitu. Ini udah selingkuh, udah kita tahu juga pesan hotel dan lain-lain, itu kan udah parah banget ya. Itu tuh harusnya juga itu jadi rundingan buat keluarga mungkin. Terus JJ-nya juga harus lebih tegas gitu. Masalahnya ntar kalau misalkan dibiarin aja tuh nanti jadi apa ya, keterusan gitu, jadi kebiasaan kayak gitu. Jadi mungkin mereka kan public figure juga, kalau misalkan ada keterusan kayak gitu gimana buat masyarakat, itu kan jadi contoh yang gak baik. Apa ya, kalau liburan gitu harusnya kalau ada masalah kayak gini ya selesain dulu gitu, ademin dulu gitu, baru mereka mau liburan kayak mau gimana kayak. Apalagi kan yang maksudnya yang sebelahnya juga kan lagi proses perceraian gitu kan, harusnya mereka nggak bahagia di atas penderitaan orang lain sih. Di saat Syahnas seolah dengan mudahnya mendapatkan maaf dari JJ, berbanding terbalik dengan Randy Kejarnet yang sampai detik ini masih belum juga mendapatkan maaf dari Lady. Ia bahkan menepati janjinya menghapus tato di punggungnya yang sebelumnya merupakan wajah Syahnas dengan gambar lainnya. Ia dan Lady bahkan sampai mengalami kecelakaan setelah konseling dengan pendeta guna memperbaiki rumah tangga mereka. Namun, hingga sidang berikutnya digelar, masih menjadi tanda tanya besar. Akankah Lady kembali menerima Randy sebagai suaminya atau memilih bercerai? Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya. Tapi kan maaf aja kan gak cukup ya. Jadi kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku enggak, ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya saat ini aja sih. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya yang lihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab, akuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang nyatuin keluarganya lagi secara baik-baik. Saya bingungnya kenapa si Syahnas tuh nggak ada permintaan maaf gitu sama Lady, nggak ada kata-kata gitu, kayaknya nggak pernah ada terjadi sesuatu kayak gitu. Semakin panas, warganet bahkan melayangkan rasa geram mereka kepada Raffi Ahmad. Apalagi setelah ia membuat podcast bersama JJ terkait permasalahan rumah tangga adiknya.
Di momen itu Raffi menyampaikan maafnya kepada JJ sebagai perwakilan keluarga. Namun banyak yang merasa tidak puas karena dianggap seharusnya Raffi juga meminta maaf ke pihak Lady yang juga menjadi korban dari perbuatan Syahnas. Gue juga sebagai kakaknya istri lo dan ya pastinya dari mewakili keluarga besar, gue udah cuma satu kata yang gue bisa katakan sama lo, ya minta maaf. Dan pastinya juga gue sangat ngerti lah berada di posisi lo itu gak gampang. Dan gue juga seorang laki-laki. Ya, gue mau marah, gue mau teriak, ibaratnya yang pengen gue lakukan ke adik gue, tapi ya maaf, gue cuma minta maaf dari hati gue yang paling terdalam. Ada rasa di mana gue mau menunjukkan bahwa kepada JJ juga rasa meminta maaf dan rasa berterima kasih juga. Karena berkali-kali juga lu sebutkan berterima kata kasih, itu. Ya berterima kasih karena ya kan gue sebagai kakak, kalau adik udah menjadi istrinya orang, ya itu juga bukan kapasitas gue. Tapi di satu sisi gue juga tahu ada kekeliruan besar yang dilakukan oleh adik gue. Dan di sana gue meminta maaf kepada JJ dan berterima kasih adik gue tidak, maksudnya JJ tidak laki-laki mana sih menanggapinya dengan dewasa. Ya. JJ sangat dewasa dan bijaksana. Doain aja. Keyakinan Ani dalam. Kalau seperti aku ya perempuan misalnya digituin gitu, kalau aku sendiri ngerasa kasihan, harusnya kan dia juga korban, harusnya seperti Kak Raffi ya maaf ya, harusnya minta maaf juga. Nggak ada, dia cuma, si Raffi itu cuma minta maafnya sama JJ doang. Iya karena sudah menjaga adiknya. Harusnya sih kalau sebagai kakak ya Raffi itu bisa dong yang namanya minta maaf sama korban gitu, sama ladynya. Tapi Raffinya tuh cuma minta maaf sama JJ doang gitu. Kalau berhubungan dengan masalah pribadi yang jadi kayak gitu-gitu, buat aku, hidup aku kan nggak disetir sama haters, nggak disetir sama orang-orang, yang nyetir ya diri aku sendiri. Selama memang kita juga nggak ngerugin orang, kita juga tetap, kalau diomongin jelek sama orang ya itu mah persoalan orang sendiri, itu yang selalu ngomongin kita jelek, kita tahu juga yang jalanin hidup kita kan kita gitu.